Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Tidak terasa, sekarang kita sudah berada di matchday ke-11 kompetisi Liga, atau sekarang kita sudah berada di pertengahan musim. Dan hari ini, tim saya akan menghadapi salah satu rival terpercaya musim ini, yaitu UG Gakko. Mereka saat ini berada di posisi 2 klasemen Liga. Jika kita berhasil mengalahkan mereka, itu akan membuat jarak poin antara kita dan mereka semakin lebar dan kans kita untuk juara Liga semakin terbuka. Oh iya, jadi gimana nih perjalanan tim yang teman-teman kelola musim ini? Saya harap tim yang teman-teman kelola berhasil meraih hasil bagus dan semoga tim yang teman-teman kelola juara. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya, Bang, dimana sih beli token yang harganya lebih murah tapi amanah? Oke, buat para sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang, barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau, dan di Kiano Store sekarang bisa top up via ID Top 11 atau bisa juga via login. Jadi tunggu apa lagi nih, buat para sultan barangkali mau beli token, cek aja langsung ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store. Pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kiano Store lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini. Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kiano Store dan berencana menipu teman-teman semua. Jadi saya ingatkan lagi, pastikan kamu masuk ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store lewat link yang ada pada deskripsi video ini. Terima kasih. Oke, jadi hari ini kita akan menghadapi posisi 2 klasemen Liga, yaitu UG Gakko, di mana mereka adalah salah satu tim yang memiliki pertahanan terbaik musim ini. Ya, mereka hanya kebobolan 4 gol dari 10 pertandingan terakhir di Liga. Jelas, mereka memiliki pertahanan yang sangat solid. Saya rasa akan sangat sulit untuk bisa membongkar lini pertahanan mereka. Jadi kita harus berhati-hati, karena tim seperti ini jelas akan sangat menyulitkan tim kita nanti. Oke, jadi kita akan menghadapi manajer asal Spanyol, yaitu Esau Tapia Gonzalez, dengan timnya UG Gakko. Ya, mereka menerapkan formasi 3-1-1-4-1, di mana mereka selalu mencetak 2 gol lebih setiap pertandingannya, guys. Dan mereka meskipun memiliki pertahanan yang cukup solid di Liga, tapi jika kita perhatikan di sini, mereka juga memiliki masalah sebenarnya di lini pertahanannya dengan selalu kebobolan 1,8 gol per pertandingannya, guys. Jadi ada plus minusnya nih si UG Gakko ini. Dan untuk pemain bintangnya sendiri, yaitu penjaga gawang mereka, dan mereka memiliki penyerang yang cukup bagus. Dan jika kita berhasil mengalahkan UG Gakko di pertandingan kali ini, di pertemuan pertama kali ini, kita akan memperlebar jarak poin antara kita dan mereka menjadi 9 poin. Oke, jadi untuk pemain top sendiri masih dikuasai oleh pemain-pemain saya Chelsea. Mulai dari top skor, nilai terbaik, dan juga assist dikuasai oleh pemain-pemain saya. Pierre-Emerick Aubameyang, dia sudah mengemas 20 gol dan untuk sementara menjadi top skor di Liga saat ini. Mudah-mudahan bisa sampai akhir musim nanti. Dan kemudian untuk pemain dengan nilai terbaik juga Pierre-Emerick Aubameyang. Dan untuk pemberi assist terbanyak justru Reece James yang bermain di posisi back sayap kanan. Dia sudah memberikan 10 assist. Di bawahnya ada Joao Felix, kemudian Aubameyang, dan beberapa pemain lainnya. Oke, jadi pertandingan ini akan sangat-sangat penting sekali karena bisa menentukan kans kita untuk juara Liga asalkan kita tidak tergelincir di sisa musim nanti, teman-teman. Oke pemirsa, pertandingan akan segera berlangsung antara Chelsea versus UG Gakko, tim asal Spanyol di matchday ke-11 kompetisi Liga musim ini. Mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Oke, kita perhatikan di sini. Jika kita lihat dari kualitas mutu keseluruhan dari kedua kesebelasan memang cukup berimbang, tapi dari segi kualitas mutu individu tim saya sedikit lebih diunggulkan daripada UG Gakko. Tapi kita tidak boleh meremehkan mereka begitu saja karena bisa jadi mereka akan mengalahkan tim kita. Jadi kita harus tetap berhati-hati dan kita harus mencari tahu di mana letak kelemahan dari UG Gakko di pertandingan kali ini agar kita bisa mengalahkan mereka, pemirsa. Oke, pertandingan sudah berlangsung tepatnya di menit keempat. Kita lihat Ben Chilwell berhasil menculik bola dan ya, pertandingan akan sangat sengit sekali karena kita akan menghadapi tim dengan pertahanan terbaik, tim yang paling solid di antara tim-tim lainnya di Liga musim ini, pemirsa. Kali ini kita akan mengandalkan Pierre-Emerick Aubameyang di pertandingan kali ini, dimana dia adalah top skor klub dan juga top skor Liga untuk sementara. Jadi kita berharap banget pada Pierre-Emerick Aubameyang agar bisa mengemas gol ke gawang mereka.
Oke, dan pertandingan sudah berlangsung tepatnya di menit ke-12. Kali ini Ude Gakko melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Umpan kepada Ohman, kembali kepada Retsas. Bagus sekali melewati Kante. Cukup tenang, Retsas. Luar biasa, Retsas melakukan aksi individu yang sangat-sangat bagus. Kita lihat dia melewati 3 pemain bertahan Chelsea dan menggoyahkan gawang yang dikawal oleh Mendy di babak pertama. Skor menjadi 1-0. Jelas mereka sangat menyulitkan tim kita meskipun mereka tidak memiliki banyak pemain bintang, tapi mereka bermain sangat luar biasa di babak pertama ini pemirsa. Dan kali ini untuk taktiknya sendiri teman-teman tadi bisa lihat sendiri. Kita lihat serangan langsung dilakukan oleh Pierre-Emerick Aubameyang, umpan pada Hakim Ziyech cukup tenang. Kembali pada Fake Aubameyang masih bisa direbut oleh Moreira yang menekel pada saat yang tepat. Skor 1-0 kita tertinggal. Jelas ini sebuah tekanan tersendiri untuk pemain-pemain saya di babak pertama pemirsa. Jangan sampai kita kalah pemirsa. Kali ini Ude Gakko melakukan serangan kembali. Ada Roscoe berhasil direbut. Serangan balik tercipta untuk Chelsea. Kali ini Kai Havertz umpan kepada Joao Felix. Cukup tenang, bisa melewati dengan sangat cantik. Ada Pierre-Emerick Aubameyang sendiri di sana. Aubameyang dan gol! Luar biasa, tendangan yang sangat luar biasa berhasil menghancurkan lini pertahanan kokoh dari Ude Gakko dan membawa Chelsea menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit 25 pemirsa. Kita lihat Ude Gakko melakukan serangan kembali dari area tengah, umpan 1-2 yang sangat baik. Ke depan maksud yang dituju ada Blasco di sana. Bagus sekali, masih bisa direbut oleh Ben Chilwell. Ya, serangan yang bagus tapi masih bisa direbut. Kita lihat Moreira di posisi back saya bermain luar biasa. Ya, serangan yang dilakukan oleh Chelsea beberapa kali bisa digagalkan oleh mereka, dan kali ini Chelsea membangun kembali serangan dari tengah. Ada Thiago Silva pada Hakim Ziyech masih bisa direbut, menghasilkan serangan balik cepat untuk Ude Gakko. Kali ini umpan terobosan yang luar biasa. Ada Rojas di sana, sayang sekali pemirsa. Rojas terjebak offside di menit 30. Ya, jelas sebuah offside. Kita lihat penempatan yang baik, penempatan posisi yang baik dari pemain-pemain Chelsea di menit 31 pemirsa. Kita lihat tendangan sudut kali ini, Joao Felix umpan kepada siapa pun sudah ditanduk saja dan masih bisa ditangkap oleh Galera. Ya, penyelamatan yang sangat gemilang dan pemain-pemain Chelsea. Dan kali ini saya menerapkan formasi 3-4-3 Diamond atau formasi 3-1-2-1-3, tapi di sini saya menempatkan lebih banyak pemain sayap kali ini pemirsa. Ada Joao Felix di sana, umpan kepada Kai Havertz cukup tenang, coba lewati penjagaan tapi sayang sekali umpan dari Kai Havertz masih bisa dipotong dengan sangat baik. Tapi sayang sekali di sini manajer dari Ude Gakko tidak hadir di sisi lapangan, dan kali ini kita merubah taktik pemirsa di babak pertama karena tidak ada perubahan yang signifikan, dan kita untuk sementara masih belum bisa mencetak banyak gol ke gawang mereka, dan mereka memiliki pertahanan yang sangat solid di babak pertama ini pemirsa. Jadi kita harus tetap berhati-hati, jangan sampai kita kecolokan lagi di babak kedua. Chelsea kali ini membangun serangan kembali, ada McAllister kepada Ben Chilwell. Thiago Silva menguasai bola cukup tenang, umpan kembali Ben Chilwell kembali, umpan jauh ke depan maksud yang dituju. Ada Joao Felix di sana berhasil menerima bola dengan sangat baik. Ada Joao Felix dan sayang sekali tendangannya masih melambung keluar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Ude Gakko pemirsa. Sayang sekali, Joao Felix terlalu terburu-buru, harusnya tadi dikasih ke Aubameyang, tapi ya si Felix pengennya nge-shot sendiri, akhirnya bola keluar lapangan dan menghantam wajah penonton sampai mimisan. Dan ya. Aduh, pemain bintang ampas semua. Kita coba ganti. McAllister ganti dengan Christian Pulisic. Francis masuk menggantikan siapa tadi? Kai Havertz. Oke, Pulisic masuk menggantikan McAllister. Francis masuk menggantikan Kai Havertz. Dan untuk mentalitas seperti biasa seperti ini pemirsa, kita akan coba memberikan peran yang lebih menyerang untuk Hakim Ziyech. Oke, Blasco melakukan pelanggaran keras terhadap Kante. Kartu kuning diberikan, terang bersaan dilakukan. Aubameyang ancang-ancang tendang langsung Aubameyang. Gol! Nomor 11 berhasil mencetak gol ke gawang Ude Gakko dan membawa Chelsea unggul 2-1 atas tim tamu pemirsa. Kali ini Ude Gakko melakukan serangan kembali untuk membalas gol yang baru saja dicetak oleh Emre Aubameyang, tapi masih bisa direbut, masih bisa digagalkan di menit 52. Skor masih 2-1 untuk keunggulan tuan rumah.
Ya, Chelsea berhasil comeback. Ini adalah pertandingan yang spektakuler di mana kita sempat kesulitan di babak pertama dan hingga akhirnya kita berhasil mencetak gol lagi ke gawang mereka. Tapi itu berkat tendangan yang luar biasa dari Pierre-Emerick Aubameyang di waktu yang sangat-sangat berbahaya. Untung parkir pemirsa. Untung saja tadi tidak langsung dihantam, disabet jabret, tapi masih parkir. Akhirnya bola masih bisa direbut oleh Thiago Silva dan bola pun keluar lapangan. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Chelsea. Pierre-Emerick Aubameyang. Oh, sayang sekali Moreno melakukan pelanggaran keras terhadap Pierre-Emerick Aubameyang. Kartu kuning diberikan, tendangan bisa dilakukan. Aubameyang ancang-ancang tendang langsung. Wow, sangat keras sekali tendangan dari Pierre-Emerick Aubameyang, tapi masih keluar lapangan, tidak mengarah ke gawang dari Odegaard Gakpo pemirsa. Skor masih 2-1 untuk keunggulan tuan rumah. Kita lihat serangan demi serangan dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kita masih unggul, tapi mereka bisa saja menyamakan kedudukan. Jadi kita harus tetap berhati-hati dan kita harus perhatikan di mana letak kelemahan dari Odegaard Gakpo ini pemirsa. Ada Francesco umpan yang sangat baik, masih bisa ditepis dengan sangat luar biasa oleh penjaga gawang dari Odegaard Gakpo. Luar biasa tadi tendangan jarak dekat yang dilakukan oleh Pierre-Emerick Aubameyang, tapi sayang tepat sasaran. Tepat di tangan dari penjaga gawang Odegaard Gakpo ini pemirsa. Masih bisa dipotong umpan oleh James. Ya, James berhasil memotong umpan. Maksud saya seperti itu. Kadang-kadang suka kebalik-kebalik karena kalau ngebacot, apalagi kalau ngomongnya cepet, suka ya belepetan, mohon maaf. Kita akan coba menyerang dari area tengah. Apakah dengan perubahan ini kita bisa berhasil mencetak gol lagi ke gawang mereka? Bisa ada Francesco, masih bisa direbut. Sayang sekali Reds mencuri bola dengan lihai. Menit 71, skor masih 2-1. Kita masih harus bisa mengemas satu gol lagi, jangan sampai mereka mencetak gol ke gawang kita pemirsa. Dan kali ini saya akan mengganti Mas Nomor yang bermain tidak maksimal dan memasukkan Sinaga di babak kedua tepatnya di menit 75. Kita lihat serangan balik dilakukan oleh Odegaard Gakpo. Kali ini ada siapa? Umpan yang sangat baik di sini, umpan terobosan. Ada Vera di sana. Vera. Oh, Vera. Ternyata offside. Ya, bagus sekali. Tadi saya sudah ketar-ketir, saya sudah rewas pemirsa. Ternyata oke, offside, untung saja. Oke, tadi saya sudah rewas, saya sudah kaget, kirain mau kebobolan lagi, kirain si Odegaard Gakpo bakal menyamakan kedudukan, tapi ternyata terjebak offside. Dan kali ini Chelsea kembali membangun serangan. Ada Kante di sana, umpan pada Joao Felix cukup tenang, umpan pada Kante kembali dan oke, dihantam tadi, benar-benar dihantam dadanya sampai ngelabruk pemirsa. Ada Pierre-Emerick yang ancang-ancang tendang langsung dan oke, tendangan yang luar biasa tapi tidak tepat sasaran pemirsa. Bola keluar lapangan dan menghasilkan tendangan gawang untuk Odegaard Gakpo. Kali ini pemirsa kita akan terus memberikan bonus latihan menyerang di akhir babak kedua ini pemirsa. Kali ini Kante umpan kepada Pierre-Emerick yang masih bisa. Oke, Rodgers melakukan pelanggaran keras tapi tidak mendapatkan kartu kali ini pemirsa. Aubameyang ancang-ancang mundur 2 langkah, tendang langsung dan gol! Luar biasa, sepakan yang sangat keras sekali dilakukan oleh Pierre-Emerick Aubameyang dan dia hat-trick di pertandingan kali ini. Luar biasa, tendangan yang sangat-sangat keras sekali pemirsa. Kali ini Francis menerima bola umpan kepada Joao Felix, masih bisa dipotong menghasilkan serangan balik cepat untuk Odegaard Gakpo di akhir babak kedua. Kita lihat menit-menit yang sangat krusial, mereka mencoba untuk memperkecil ketertinggalan. Umpan yang sangat baik di sana sendirian. Ada Rodgers. Oke, Rodgers terjebak offside. Ya, tipis sekali. Kita lihat penempatan posisi yang luar biasa dari pemain bertahan Chelsea berhasil menjebak offside penyerang dari Odegaard Gakpo di akhir babak kedua ini pemirsa. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Chelsea berhasil mengalahkan tim tamu dengan skor tipis 3-1. Pierre-Emerick Aubameyang berhasil mengemas 3 gol, berhasil hat-trick di pertandingan kali ini. Tendangan bebas yang luar biasa meluncur deras tanpa bisa dilepis oleh penjaga gawang Odegaard Gakpo dan membawa Chelsea menang 3-1 atas tim tamu. Oke, pemain kita secara mental dan fisik siap untuk laga ini dan para pemain berterima kasih kepada penggemar atas dukungan mereka. Nanti saya ucapkan terima kasih di akhir video ini. Kita lihat untuk golnya sendiri, sebenarnya kita tertinggal di menit 12 lewat gol dari Reds yang melakukan aksi individu luar biasa tapi berhasil kita comeback.
Dan untuk penguasaan bola sendiri kita unggul 62 berbanding 38, dan dari total tembakan kita melakukan lebih banyak percobaan tembakan, total 18 kali percobaan tembakan, 7 tepat sasaran dan 3 berbuah gol. Sedangkan Udi Guagaku melakukan 8 kali percobaan tembakan, 2 tepat sasaran dan 1 berbuah gol. Untuk efisiensi tembakan mereka sedikit lebih dominan 50% karena melakukan lebih sedikit percobaan tapi tepat sasaran. Oke, dan untuk zona serangan sendiri kedua kesebelasan melakukan serangan dari area tengah, di mana tim saya sedikit lebih unggul di area tengah dengan 41%, mereka 40%. Tapi di sini kita bisa memanfaatkan peluang ini dengan baik, di mana banyak pemain tengah mereka yang keluar dari areanya dan berhasil di porak-porandakan akibat mereka terlalu banyak menyerang dari area tengah, dan kita berhasil mencetak gol yang luar biasa meskipun dari tendangan bebas. Oke, dan dari umpan sempurna sendiri 76 banding 75, tackle 20 banding 12, tapi mereka lebih banyak melakukan pelanggaran, di mana setiap tackle mereka berarti itu satu pelanggaran. Bahkan yang satunya bukan tackle biasa mungkin ya guys, 12 tackle 13 pelanggaran. Mungkin yang satunya ngeludahin lawan. Oke, dan untuk man of the match pertandingan sendiri justru Thiago Silva yang bermain di posisi back tengah, sedangkan Pierre-Emerick Aubameyang yang mencetak 3 gol tidak menjadi man of the match. Berarti pertahanan kita memang sangat dibutuhkan, atau pertahanan kita kali ini benar-benar sangat baik dari Thiago Silva pemirsa, menghentikan serangan-serangan yang dilakukan oleh Udi Guagaku di pertandingan kali ini. Oke, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di sisi lapangan untuk mendukung tim saya, yaitu Coach Fadila, Coach Dia, Coach Citra, Badar Official, Coach Asa, Coach Enggan Kalah, yang Enggan saya juga enggak mau kalah, Enggan Kalah, dan Coach Yana Ardiansa. Terima kasih banyak berkat dukungan dari teman-teman, tim saya berhasil mendominasi penguasaan bola dan berhasil mengalahkan Udi Guagaku dengan skor 3-1. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung tim saya. Oke, peningkatan performa, peningkatan kualitas dari Thiago Silva meningkat dari bintang 5 menjadi bintang 6. Ini sangat luar biasa. Musim masih panjang, kita jangan senang terlebih dahulu, kita harus tetap berusaha keras untuk bisa memenangkan setiap pertandingan ke depannya pemirsa. Dan untuk sementara tim saya berhasil menduduki puncak klasemen dengan meraih 33 poin. Selisihnya jadi 9 poin dengan posisi 2 klasemen Udi Guagaku, dan kita memiliki kans yang besar untuk juara liga musim ini, tapi dengan syarat kita jangan sampai tergelincir di sisa musim nanti, karena tahu-tahu terkadang tiba-tiba ada tim lain yang ya beli-beli pemain-pemain atau tiba-tiba melatih pemain secara individu di akhir musim karena ingin juara Liga Champion. Kita nggak tahu, jadi kita harus tetap berhati-hati, jangan sampai kita tergelincir di musim ini. Oke, dan ini adalah pertandingan yang sangat-sangat menarik sekali. Kita sempat tertinggal dan hingga akhirnya kita memenangkan pertandingan. Jelas ini adalah momen yang sangat-sangat seru sekali meskipun lawan yang kita hadapi biasa. Tapi kita sudah berusaha keras, kita sudah melakukan segalanya untuk memenangkan pertandingan, dan ya pemain-pemain sudah bekerja dengan luar biasa, dan saya senang dengan performa pemain saya musim ini, meskipun nanti malam masih ada pertandingan yang tidak kalah penting di babak grup Liga Champion menghadapi rival saya, di mana saya kalah 3-0 di pertemuan pertama. Jadi mudah-mudahan nanti malam tim kita berhasil mengalahkan lawan kita di babak grup Liga Champion, mudah-mudahan. Dan untuk sementara Pierre-Emerick Aubameyang berhasil menjadi top skor di liga dengan raihan 23 gol, dan dia juga menjadi top skor klub saat ini, dan mudah-mudahan dia berhasil memberikan yang terbaik di musim ini pemirsa. Oke, dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk membership NNTOP11, dan terima kasih banyak untuk partnership NNTOP11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah donasi lewat super thanks, dan ya terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih untuk doa dan dukungannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam TOP11 Indonesia.